Berpikir konseptual nggak bisa. Bayangkan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya dan Bang Ali. Kebetulan hari ini kita ada di Bandung menghadiri perhelatan nikah putrinya Ustadz Ramdan. Ustadz Ramdan. Dan kita sekarang mampir dulu nih di salah satu masjid di sekitar kediaman Ustadz. Hari ini kita mau ngobrolin soal kode dan kodar ya Bang? Iya. Itu rukun Islam, rukun iman ya? Iya. Rukun iman yang ke-6 ya? Ya. Beriman kepada kodo dan kodar. Kodo dan kodar. Beriman kepada kodo dan kodar. Sekarang mungkin kita harus tahu dulu apa itu kodo, apa itu kodar, apa ada hubungannya dengan takdir, dengan nasib kita, gitu ya Bang. Ini biar Bang Ali yang jelasin apa itu kodo dulu Bang. Apa dia satu rangka ya? Sebenarnya nggak perlu terlalu lengkap ya. Sekarang yang kita bahas adalah paradoks. Ya. Oh, paradoks. Paradoks, sebuah paradoks yang di filsafat itu antara destiny dan free will. Destiny itu tujuan. Takdir. Tujuan. Takdir. Oh, nasib ya. Destiny takdir. itu takdir. Nah, Kalau apakah tujuannya destination? Destination. Oh, jadi nasib atau takdir? Ya, jadi kalau destiny itu orang meyakini bahwa hidup kita ini cuma sekedar ngejalanin, udah diatur semuanya. Yang miskin, yang kaya, yang celaka, yang bahagia, yang masuk surga, yang masuk neraka, dia mau taat atau mau murtad, itu udah ditentukan sama Allah sejak dulu kala. Jadi kita ini seperti wayang. Gitu. Wayang. Ada dalangnya. Nah, ada dalangnya. Yang udah yang ngatur, yang udah menetapkan ini bakal terjadi, ini bakal terjadi, ini bakal terjadi. Itu paham destiny atau dalam terminologi Arabnya itu adalah Jabariyah. Itu terminologi Arab, maksudnya terminologi Islam juga kan? Atau hanya lingkup Arab aja? Arab. Arab. Karena bahasanya bahasa Arab kan, kalau destiny bahasa Inggris. Ruang lingkupnya bukan belum Islam maksudnya. Ya, saya nggak memasukkan Islam, itu paham Jabariyah itu memang juga dari Arab juga, gitu asalnya. Gimana tuh, apa tuh Jabariyah? Bahkan Jabariyah itu sudah ada sejak era Khalifah setelah Sayyidina Ali. Abbasiyah. Muawiyah. Kalau Khalifah itu Muawiyah Abbasiyah dulu kan 90 tahun. Setelah Sayyidina Ali itu Muawiyah khalifahnya. Kalau yang Abbasiyah Belakangnya. yang Beda 500 tahunan tuh Muawiyah. Ya, pokoknya setelah era Khalifah Sayyidina Ali selesai karena wafatnya beliau tewas, itu langsung Khalifah Umayyah, dari dinasti Umayyah, bukan Abbasiyah. Muawiyah itu Khalifah pertama, anaknya Abu Sufyan. Ngopi dulu biar jelas. Nah, kemudian Kental. berparadoks, bertentangan dengan paham free will atau paham kehendak bebas. Kehendak bebas artinya mereka meyakini bahwa Tuhan tidak ikut campur dalam urusan manusia. Kalau dari terminologi yang dipakai tadi itu Mu'tazilah. kehendak bebas. Kehendak bebas. Jadi manusia itu mau berbuat apa saja dibebaskan oleh Allah. Itu makanya dia wajar dimintai pertanggungjawaban. Kira-kira begitu. Diberi kehendak bebas tetapi dibatasi, dimintakan Dimintakan tanggung jawab, pertanggungjawaban. ada konsekuensinya. Jadi
Jadi seseorang atau sesuatu itu wajar diminta pertanggungjawaban kalau dia bebas. Kalau dia tidak bebas, tidak wajar diminta pertanggungjawaban. Kalau yang destiny tadi atau Jabariyah tadi, kita nggak punya kehendak bebas sama sekali. Apapun yang kita lakukan dari kita lahir sampai kita mati itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita mau lahirnya jenis kelaminnya perempuan laki-laki udah ditetapkan. Kita kaya atau papa udah ditetapkan. Miskin. Mau rezekinya berapa sudah ditetapkan. Mau matinya kapan sudah ditetapkan. Itu Jabariyah. Itu Jabariyah. Sampai nanti dia masuk neraka atau masuk surga pun sudah ditetapkan. Nah ini kan paradoks nih. Jadi yang benar tuh yang mana sih gitu. Sebenarnya sudah ada dari Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah ini ambil jalan tengahnya. Dan saya lebih cenderung memang ke Asy'ariyah, tapi kita akan jelaskan. Ya, lebih moderat. Jadi dia tidak ke Jabariyah, tidak ke Qadariyah. Nah sekarang sebelum kita masuk ke Qada dan Qadar, ada baiknya memang kita harus mengenali manusia dulu. Manusia sebagai individu? Ya, manusia menurut Al-Quran tuh bagaimana sih? Apa sih keterangan Al-Quran tentang manusia sih? Nah, pertama-tama kita bisa cek waktu asal atau awal permulaan kita diciptakan. Manusia pertama. Malaikat mensifati kita, manusia ini adalah yufsidu. Apa itu? Berasal dari kata fasad. Artinya merusak. Jadi malaikat tuh melabeli kita dengan sifat merusak dan saling menumpahkan darah. Bahasanya seperti itu terjemahannya. Padahal mungkin kalau mau diterjemahkan secara lebih vulgar lagi adalah manusia itu saling bunuh membunuh antar sesamanya dia. Itu Sifat alamiahnya manusia menurut malaikat. Allah juga tidak membantah. Karena Allah cuma jawab, aku lebih tahu dari kamu gitu. Nah kemudian kita cek lagi, menurut iblis manusia itu seperti apa sih gitu. Ternyata iblis melabeli kita adalah makhluk yang sedikit sekali dari kita yang bersyukur. Sedikit sekali yang dan itu dikonfirmasi oleh Allah, dibenarkan bahwa sedikit sekali dari manusia itu yang tahu terima kasih. Itu sebelum Adamnya belum eksis ya? Ya, Adamnya belum eksis. Maksudnya Adamnya sudah eksis, sudah ada bentuknya, Nah, Al-Quran juga melabeli kita, pertama kita itu makhluk yang zalim. Zolim ini atau zalim ini pengertiannya menganiaya diri sendiri, bisa juga menganiaya manusia lainnya. Yang lainnya, entah itu manusia, entah itu binatang, entah itu tumbuhan, entah itu alam semesta ini gitu. Ya, makhluk yang lain. Jadi kita disifati zolim. Manusia saling membunuh, zolim. Terus Al-Quran lagi mengatakan kita itu makhluk kikir, pelit, medit. Ya, ngepel. Jahe marengkel. Jadi mau apa itu pelit banget kita itu. Ya, kita tuh pelit banget. Terus kita itu bodoh. Nah, disifati juga kita itu bodoh. Bodoh mah masih bisa diterima. Karena itu ada proses menuju cerdas. Kalau bodoh. Ya, artinya kita tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Oke lah, itu mah bisa diterima. Nah, jadi dari labelisasi Allah terhadap manusia, kita jadi tahu. Saya coba cari kapan sih Allah muji karakter dasar manusia? Emang nggak pernah? Nggak pernah. Masuk. Misalnya ya Yohanes. Nggak ada bahwa manusia itu baik hati dan tidak sombong, nggak ada. Nggak kayak di
sudah sadharma. Iya. Jadi manusia itu karakter dasarnya buruk. Dari mana saya tahu? Apabila manusia fix itu kali. Iya, makanya ini alur berpikirnya kita urut supaya clear. Kalau setiap manusia dia bisa beriman, bisa bertakwa, bisa beramal soleh, maka itu harus dinisbatkan kepada Allah. Semata-mata hudam mir rabbihim, itu petunjuk dari Tuhannya. Kalau itu perbuatan baik Kalau manusia itu beriman, itu harus nisbatnya kepada Allah. Dia bisanya beriman karena ada petunjuk mir rabbihim dari Allah. Kalau kita baca surat Al-Baqarah misalnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, ya kan, wa yuqimuna shalah, bla 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 bla, itu ujung-ujungnya di situ, di ujung ayatnya itu bunyinya hudam mir rabbihim. Itulah petunjuk dari Allah. Jadi ulama sepakat setiap kebaikan yang kita lakukan itu harus dinisbatkan itu karena atas petunjuk Allah. Kalau nggak atas petunjuk Allah, manusia nggak bisa berbuat baik. Itu sebabnya ada frasa kalau yang baik itu datang dari Allah, kalau yang buruk itu Datangnya dari saya. itu seperti Iya. itu. Ada lagi yang lebih pas. Apa itu? Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Jadi kalau ada keburukan yang kita lakukan, kejahatan yang kita lakukan, maka itu ulah tangan kita sendiri, kata Allah begitu. Jadi clear ya kira-kira ya bahwa manusia itu karakter dasarnya buruk memang. Berarti waktu zaman Orde Baru tuh ada kalau kita mau kerja apa mau ngapain itu ada surat keterangan kelakuan baik. Iya, berarti kita dianggap jahat. Kalau nggak ada surat itu, Jadi kita udah memang jaga buruk. iya dianggap buruk. Itu Islami dong. Ya boleh jadi, boleh jadi. Jadi kita itu dianggap buruk kalau nggak punya surat itu. Dianggap jahat. Saya pernah penasaran dengan surat itu tuh, kenapa kok harus bikin surat keterangan kelakuan baik dulu ya, sekarang udah nggak ada. Sebenarnya Allah mensifati kita banyak. Tidak tahu terima kasih. Ya, sedikit sekali dari kita yang tahu terima kasih, suka membantah, suka membangkang. Itu banyak. Kita disifati yang buruk itu. Jadi saya sulit menemukan ayat, saya bukan penghafal Quran, tapi saya kesulitan menemukan ayat yang Allah puji manusia bahwa manusia itu baik hatinya, tidak sombong, manusia itu hidupnya tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas. Justru yang ada adalah Allah menyebutkan manusia itu melampaui batas, manusia itu suka bermegah-megahan, berlebih-lebihan gitu. Selalu yang konotasinya negatif gitu loh. Berarti gini dong Bang Ali, kalau manusia itu disifatkan seperti yang dijelaskan tadi, kalau ada yang begitu mereka normal dong artinya. Normal Kalau bawaan mereka baik, mereka beramal, mereka beriman, itu nggak normal. nggak normal ya. Nggak normal. Nggak normal. Jadi iblis dan malaikat waktu memberi label kita itu ternyata dikonfirmasi sama Allah, benar. Tapi ada tapinya. Allah itu meletakkan fitrah sama kita. Dalam diri kita itu Allah letakkan fitrah. Artinya kemampuan manusia mengenali Tuhan. Jadi logikanya mau dibawa kemana, dia akan mengenali Tuhan. Fitrahnya tuh seperti itu. Kita dibekali akal. Akal ini fungsinya untuk membanding. Fungsi pertama akal itu membanding. Membandingkan yang A dengan B, dibandingkan. Itu fungsi akal. Misalnya pernyataan A dengan pernyataan B, atau peristiwa A dengan peristiwa B. Maksud memberi nilai juga pada Teori A dengan teori B. Nah, akal ini membandingkan mana yang lebih baik gitu. Terus manusia juga dibekali hati. Kadang-kadang Al-Quran menyebutnya sodrun, kadang-kadang Al-Quran menyebutnya qalb, hati. Itu tergantung kalimatnya. Jadi sifat dasar kita itu pelit, makanya Allah ajarkan kita memberi. Ya kan, bawaan pabrik kita, ya, setelan pabrik kita ini sebenarnya pelit. Kita ini, jadi kalau ada manusia yang dermawan, suka memberi, berarti dia sudah mampu mengatasi bawaan setelan pabriknya yang buruk itu.
sistem fabrikasinya. Kalau di HP kan ada tuh yang masih nol tuh, sistem yang dari pabrik itu Setelan semula. setelan yang semula itu memang buruk. Buruk gitu. Nah, kita kan, dan memang Al-Quran juga memberitahu kita di dunia ini dalam rangka diuji mana yang lebih baik amalnya, ya kan, amal perbuatannya. Padahal dasarnya, makanya itu masuk akalnya sebuah pengampunan dari Allah itu adalah karena bawaan pabrik kita buruk. Jadi Allah maklum kalau manusia itu berbuat dosa, berbuat salah. Tapi kenapa dikusurukan ke neraka, tapi dibakar api segala kan? Nah, disinilah paham Jabariyah kelemahannya. Mau bertanya pada ahli hukum manapun tidak masuk akal. Dari dulu sampai sekarang, sampai mungkin yang akan datang, seseorang diadili atas perbuatannya yang dia tidak bebas melakukannya. Misalnya, saya seorang raja, juga seorang hakim. Saya suruh papa membunuh orang. Bunuh orang itu. Papa bunuh orang itu. Kemudian papa saya sebagai apa, raja apa sebagai hakim? sebagai raja, sebagai hakim. Kan zaman dulu kan ini kan perumpamaan aja. Kalau monarki begitu. Nah, monarki kan begitu, raja sekaligus hakim. Dirangkap. Papa saya suruh bunuh orang. Tapi setelah papa bunuh orang, papa dipanggil, ditangkap, diadili. Lalu saya nanya ke papa, kenapa kamu bunuh orang? Jawaban papa yang paling masuk akal apa? Ya kan disuruh paduka. Itu. Saya mengikuti perintah paduka. Nah itu. Jadi Gitu. maksudnya gimana? Iya, kelemahan paham Jabariyah itu di situ. Mana mungkin Allah mengadili manusia, meminta pertanggungjawaban atas perbuatan manusia, sementara perbuatan manusia itu dianggap adalah Allah sendiri yang mengatur perbuatan itu. Ya iya itu. Kenapa? Kan udah sifat dasarnya buruk. Kenapa harus masuk neraka itu kan? Iya. Nah, disinilah Bedanya Jabariyah dengan Mu'tazilah. sifat kita kan ganas. Sifat manusia itu kan saling membunuh, itu kan berarti sifat kita asli kita ganas. Nah, Allah ajarkan cinta. Sifat asli kita adalah membalas. Kita ini kalau ditabok maunya nabok lagi. Kalau kita dipukul maunya mukul lagi. Dendaman. Iya, kisos disebutnya. Yesus. Makanya kisos itu dimaklum oleh Allah. Boleh kamu kisos, tapi memaafkan jauh lebih baik bagimu bila kamu mengetahui, kan begitu. Nah, ketika kecenderungan kita ingin membalas, Allah ngajarin kita pemaafan. Nah, dari situ kita sedang diuji, bawaan dasar kita buruk, kita bisanya berbuat baik karena petunjuk dari Allah, karena tuntunan dari Allah, kan kita nyebutnya juga hidayah dari Allah gitu kan. Jadi ini disebatkan kepada Allah. Nah, buruknya ini kan menjadi tanggung jawab kita. Nah, manusia-manusia ini kan karena dikasih akal, dikasih hati, kamu berlaku buruk, saya maklum, karena itu bawaan pabrikmu. Tapi kalau kamu sampai matinya, kontraknya ini kan sampai mati. Kalau kamu masih dalam keadaan bawaan pabrikmu, tempatmu lah di neraka. Karena tidak menggunakan akal dan hati yang telah diberikan Allah untuk mengenali kebenaran dan kebaikan. Jadi yang paling masuk akal keterangannya masalah qada dan qadar ini, pertentangan antara Jabariyah dan Qadariyah ini adalah memang seluruh semesta ini berikut segala peristiwanya sudah ditentukan oleh Allah. Namanya disebut takdir mubrom. Takdir mubrom. Takdir yang tidak bisa dirubah. Emang ada yang bisa dirubah? Ada. Oh ada. Nah, saya jelaskan takdir mubrom, misalnya datangnya hari kiamat, itu tidak bisa dirubah. Turunnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, itu tidak bisa dirubah, tidak bisa dicegah oleh makhluk manapun. Walaupun ada yang ngerti misalnya nih, bakal turun di Mekah, bunuh bayinya gitu. Nggak akan bisa gitu loh. Jadi ada takdir mubrom, yaitu takdir yang nggak bisa dikutak-kutik oleh siapapun. Termasuk kelahiran kita juga. Iya, kita ini kan nggak bisa milih lahir sebagai laki-laki atau perempuan, itu mubrom. Kita nggak bisa milih.
takdir yang bisa dirubah adalah takdir disebut oleh ulama mu'allaq. Yang bisa Dirubah. kayak gimana? Orang bodoh sekolah, belajar biar pinter. Kalau dia nggak belajar, kan ada ayat Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaumnya itu tidak merubah nasibnya sendiri. Nah, itu dianggap takdir mu'allaq. Jadi manusia bisa mengubah takdirnya. Itu takdir tuh nasib sih, bedanya apa dong? Ya sama kan, itu ketentuan dari Allah juga. Kalau maksudnya kalau takdir yang nggak bisa dirubah, kalau yang dirubah tuh nasib. Nasib gitu loh. Ya kita anggap bahasanya takdir mu'allaq. Nah, mungkin kita bisa ganti bahasanya jadi nasib. Jadi hati kita dalam menentukan, kan hati ini kan tempatnya membuat keputusan. Akal mempertimbangkan, hati yang membuat keputusan. Jadi Allah tidak mengintervensi hati ketika dia mau berbuat buruk. Kalau mau berbuat baik, Allah intervensi. Kalau suka ada yang seperti ada yang kalau kita mau misalnya ini rokok Bang Ali nih ya. Iya. Bang Alinya lagi kemana gitu, terus papa ambil gitu. Itu suka ada jangan. Nah itu Itu petunjuk dari Allah melalui malaikat, bisikan malaikat. Jangan mencuri, itu dosa. orang-orang Punya kamu nggak orang. punya hak di situ. Nah itu petunjuk dari Allah melalui bisikan malaikat yang ada di dalam sadar kita. Gitu loh. Tapi ketika hati kita kekeh ingin Nekat. mencuri, nekat, disitulah Allah memberikan kebebasan, diberikan izin untuk kamu berbuat buruk. Tapi ingat, izin ini akan dimintai pertanggungjawaban. Itu dalam kalimat yang sederhana seperti misalnya ya udahlah kalau nggak mau dikasih tahu mah. Gitu. Makanya sepanjang manusia mau kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan yang baik, Allah tetap terima. Karena memang dasarnya kita itu buruk dan jahat. Jadi kalau kita ini sekarang misalnya dianggap lah ya, karena kan nggak bisa menentukan sendiri kepastiannya. Dianggap baik, dianggap apa tuh namanya? Kalau nggak kikir tuh apa? Dermawan, dianggap nggak jahat, nggak zolim gitu ya, nggak suka membunuh, nggak dendaman. Berarti itu sebenarnya capaian kualitas kemanusiaannya ya, dari manusia. Jadi ada peningkatan kualitas. Iya, jadi Kalau dia misalnya kalau dia mengikuti petunjuk Allah, berarti dia menjadi makhluk yang lebih tinggi. jadi itu capaian gitu ya? Capaiannya. Oh gitu. Tapi juga kita mesti ingat, ini pesan ulama juga, bahwa seluruh amal baik kita itu nggak boleh kita nisbatkan ini prestasi saya nih, nggak bisa. Untung ada saya, Iya, nggak bisa. atau itu karena gua. Itu karena saya, atau saya masuk surga karena sholat saya rajin, Astagfirullah. puasa saya rajin, zakat saya, infak saya rajin, haji saya rajin, nggak bisa. Tanya sama ulama manapun tetap nggak bisa. Bahwa semua iman, takwa kita, amal soleh kita itu harus dinisbatkan kepada Allah. Itu karena memang ridhonya Allah kita berbuat baik. Jadi Allah berikan petunjuk terus, Allah mudahkan kita berbuat baik. Jadi, Karena memang dasar. Sebentar nih Bapak, kita harus ini dulu ya. Mungkin ada pemahaman nih bahwa sifat dasarnya manusia itu sebenarnya baik karena ia kan terlahir dari ini Allah kan. Ada pemahaman gitu dulu nih. Jadi kalau tiba-tiba dia harus jahat, nah itu harus di. Nah, ada yang pernah ada yang bilang manusia itu terlahir suci. Nah itu suci. Nah, ya kan, terlahir suci. Itu maksudnya manusia terlahir suci itu adalah dia tidak menanggung dosa. Pengertiannya suci di situ. Kertas putih itu tidak. Iya, misalnya kita mohon maaf ya, ada laki-laki dan perempuan berzina, dia hamil itu anak, lahir itu anak, dia suci karena tidak akan mewarisi dosa ayah ibunya. Jadi suci itu maksudnya. Suci itu maksudnya dia hanya menanggung dosa yang dia kerjakan sendiri. Tapi sifat dasarnya tetap buruk. Sifat dasar, karakter dasar manusia tetap buruk. Itu tadi kita disebut zalim, bodoh, pelit,
tidak bersyukur, kurang sekali bersyukur, banyak mengeluh, banyak membantah, suka bermegah-megahan, suka melampaui batas gitu. Itu kan yang dilabeli Al-Quran kan itu. Bahkan malaikat bilang kita suka saling bunuh, suka berbuat kerusakan. Enggak. Penasaran. Sekarang kalau sifat dasar manusia. Ngopi dulu Pak, ngopi dulu biar nanyanya lebih tajam. Udah mau habis Bang. Udah. Menarik nih, menarik. Ya. Kalau manusia memiliki sifat dasar yang buruk, pada saat yang sama dia lahir juga sebagai manusia yang makhluk yang suci gitu ya. Kalau sudah buruk, kenapa harus dibebani dosa, Bang Ali? Maksudnya dibebani dosa gimana? Ya kalau dia berbuat buruk, dikasih konsekuensi dosa itu kan. Iya. Ya kan ini ujian. Apa hubungannya dengan capaian tadi? Iya. Karakter dasar kita memang buruk, tapi kan tadi saya bilang Ketika bahwa dia berbuat buruk, kenapa dibebani dosa? Gitu kan? iya karena dia diberikan fitrah, Karena ada hati, akal dan hati. akalnya itu. Nah, dia kan jadi khalifah itu kan berarti kan tugas, penugasan. Jadi kalau misalnya manusia ya nggak dikasih akal, nggak punya hati, Enggak. Jangankan wajar, nggak normal kalau dia buruk, iya. berbuat buruk. Jangankan nggak punya hati, nggak punya akal aja. Orang gila contohnya, atau anak kecil yang akalnya belum berfungsi dengan baik. Orang gila yang akalnya terganggu. Apakah Allah berurusan dengan dia pahala dan dosa? Kan tidak. Dia mah udah rekennya udah selesai. Orang gila itu sama anak kecil itu dia anak kecil belum dihitung, dia mau berbuat nyolong barang orang juga nggak ditulis dosa. Jadi adanya dosa dan pahala itu selain daripada bawaan pabrik kita itu karena ada akal dan hati. Kalau barulah kita dibebankan dosa dan pahala. Gitu. Tuh teman-teman dipakai akal dan hatinya ya. Makanya hal-hal yang merusak akal itu diharamkan. Secara sengaja kita merusak akal itu diharamkan. Contohnya khamar, narkoba itu haram. Karena dia mampu merusak kinerja akal. Jadi nalarnya nggak berfungsi dengan normal gitu. Berarti akal itu sakral ya. Sakral, dia harus dijaga. Jadi apa-apa yang merusak akal itu dia haram. Gitu loh. Iya. Aduh menarik juga ya. Jadi pendapat saya adalah Allah mengintervensi ketika kita berniat hati kita mau berbuat baik. Akal kita mengenali kebaikan, kebenaran, terus hati kita memutuskan cenderung ke sana, maka Allah mudahkan. Makanya Allah bilang itu hudam min rabbihim. Gak bisa kita akui klaim itu kebaikan dari kita, gak bisa. Tapi kalau keburukan kata Allah, itu atas tanganmu sendiri. Allah gak ikut-ikutan. Tuh, bayangin coba. Gitu ya, kayak agak curang ya. Jadi kayak apa tuh? Iya, Double standar gitu. sebenarnya nggak double standar Pak. Memang bawaan pabrik kita buruk, tapi kan kita dibekali akal sama hati untuk mengenali baik dan buruk, benar dan salah gitu. Ya kan tadi saya bilang, Allah nggak sadar ganda, Allah nggak akan berhitung, nggak akan meminta pertanggungjawaban manusia-manusia yang akalnya terganggu atau akalnya belum berfungsi dengan normal. Nah, sekarang kalau misalnya device akal dan hati ini harus dipakai sebagai semacam pengarah ya untuk kita memperoleh capaian dari sifat dasar yang buruk jadi baik kan gitu ya, yang pelit jadi dermawan. Itu kan berarti kita harus menggunakan akal dan hatinya. Nah, akal ini kan diisi nih, dicas. Hal-hal yang baik dan buruk itu kan bisa terlahir dari bentuk casnya. Kalau dia cas, Nah, itu makanya gimana? kata Nabi Muhammad, manusia itu dalam keadaan fitrah. Maksudnya dia sebenarnya akal dan hatinya itu bisa mengenali. Yang membuat manusia itu buruk lagi, sudah bawaan pabriknya buruk, itu adalah lingkungannya, tempat di mana dia tinggal. Makanya itulah pentingnya fungsi pendidikan.
Jadi casannya nggak cocok. Nah, casannya nggak ngepas, bukannya penuh baterainya malah tambah soak. Ya kan, jadi Oh, jadi kalau lingkungan pun mempengaruhi. Nabi Muhammad bilang memang manusia itu fitrah, artinya dia bisa. Kan gini ya, kalau kita dicuri barangnya kan kita merasa kecewa, maka akal mau mengenali, wah kalau begitu saya nggak boleh mencuri barang orang lain, dicuri barang itu nggak enak. Berarti kalau saya curi barang orang lain, orang itu akan merasakan hal yang sama dengan saya. Wah ini nggak bener nih kalau begini. Gitu. berarti baik tuh orang tuh ya. Iya, akal dan hati mengenali ini. Begitu dia cenderung kepada kebaikan dan kebenaran, Allah memudahkan jalannya. Tugas kita mah cuma satu sebenarnya, mengenali kebaikan dan kebenaran, lalu cenderung padanya. Nanti Allah mudahkan semua. Tapi kalau kita mau berbuat jahat, Allah izinkan dengan catatan. Kalau kamu minta maaf, minta ampun, diampuni karena memang bawaan pabrikmu jahat, buruk. Tapi kalau kamu terus tenggelam dalam perbuatan burukmu itu dan sampai matinya kontraknya itu nggak minta maaf, nggak minta ampun, kamu akan mempertanggungjawabkannya nanti di Malah jadi sombong gitu. Iya. Apalagi gitu. Jadi itu kan teori, Pak. Mudah-mudahan Teori, maksudnya gimana teori? itu kan teori pemikiran saya. Maksudnya teori Yang saya dapat dari saya coba menalar fakta-fakta ya, yang ada. Tapi menarik sih, Papa bisa terima itu ya, terima Ya. dalam pengertian ternyata perbuatan baik kita, perbuatan dermawan kita, perbuatan kemanusiaan kita yang apa namanya, yang nggak sombong gitu, nggak membantu orang lain, itu sebenarnya bentuk capaian ya dari kualitas kemanusiaan kita ini sebagai makhluk Allah gitu kan. Iya, artinya kan ketika kita berbuat baik, Jadi naik tangga lah gitu. jadi kita sudah sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Pertama, kita beribadah kepada Allah, maksudnya menghamba dan patuh taat pada Allah. Kedua, kan tujuan kita diciptakan menjadi khalifah yang dibebani tugas. Gitu. Jadi kalau kita cenderung kepada kebaikan dan kebenaran, ya kita dapat reward. Sekarang kalau masuk ke kodo dan kodar itu udah dibahas belum? Udah tadi, Ya. kelemahan logika Jabariyah Jabariyah. itu adalah kayak kita misalnya nonton kompetisi Liga Inggris atau Liga Spanyol. Kita penonton mungkin. Kita penonton. Terus penonton ini dikasih tahu, bro, ini Liga Inggris tuh pemenangnya udah ditentukan loh, juaranya. Kita nggak dikasih tahu memang juaranya siapa, tapi dikasih tahu bahwa kompetisi ini sudah diatur, udah ditentukan juaranya siapa. Menarik nggak kira-kira kompetisinya? Tapi itu diatur tuh maksudnya yang positif way atau yang negatif way? Ya pokoknya sudah diatur, mau positif way, negatif way, pokoknya sudah ditentukan juaranya siapa. Kan jadi tidak menarik itu kompetisi. Oh, kalau kita tahu. Terkecuali, iya kan kita dikasih tahu. Sebelum kita nonton Liga Inggris ini selama setahun berputar, sebenarnya juaranya udah ditentukan, juaranya pasti ada, udah ditentukan. Ini nggak menarik kompetisi. Berarti kalau suka dulu nebak-nebak nomor itu sebenarnya nomor yang keluar itu memang udah ada ya. Udah diatur. Keluar Jadi, yang misalnya makanya orang nebak-nebak. Pak, orang yang tahu itu udah diatur, itu tidak menarik lagi. Itu kan cuma perumpamaan Pak. Nah, coba kita bandingkan misalnya, oke, ini liga atau kompetisi kita gelar, yang berlatih keras, yang punya skill, yang mampu disiplin, yang mampu ini segala macam, dialah yang berpotensi besar menjadi juara. Akhirnya kan jadi menarik nih tontonan, yang pemain yang terlibat di dalamnya juga bersemangat, penonton juga bersemangat karena masih menjadi misteri siapa juaranya, tergantung kerja keras, disiplin, dan bagaimana tim itu bermain dengan indah gitu loh, dengan baik supaya menghasilkan kemenangan. Tapi kalau dari awal kita dikasih tahu juaranya udah ditentukan kok, mau ini sini lawan ini sini, pasti juaranya ada, udah ditentukan. Pertandingan ini yang menang yang kalah udah ditentukan, kan jadi tidak menarik pertandingan itu. bukan kompetisi juga. Bukan kompetisi juga namanya karena sudah diatur. Nah, begitu juga kita manusia di dunia ini, namanya bukan diuji dong kalau udah ditentukan. Benar nggak? Tapi kalau itu disikapi sebagai semacam
apa namanya, semacam apa ya, nilai-nilai gitu. Lah, orang udah ditentukan kok. Iya kan, jadi kita terjebak pada nihilisme. Wah, kerja yang rajin, ngapain rajin-rajin kerja? Kan udah ditentukan Allah rezeki. Saya dapatnya berapa? Nggak bakal meleset, nggak bakal ketukar rezeki. Ya ngapain saya kerja, duduk-duduk aja. Kalau Allah mau kasih saya kaya, kaya. Kalau Allah mau kasih saya miskin, miskin. Akhirnya kita terjebak pada nihilisme. Semuanya jadi nggak ada artinya gitu loh. Kamu belajar sekolah yang tinggi biar pinter. Terus dia bilang, buat apa saya sekolah tinggi-tinggi? Kalau Allah mau bikin saya pinter, pasti Allah tentukan saya pinter pada waktunya. Akhirnya kan jadi begitu. Kalau kita berpegang pada prinsip Jabariyah, terjebak pada nihilisme. Tapi kalau kita berpegang pada Mu'tazilah yang free will total tentang manusia, juga seperti kayak Allah itu tidak punya kekuasaan terhadap manusia. Ya, padahal di Al-Quran sendiri keterangan tentang Jabariyah ada, keterangan tentang Mu'tazilah ada. Tapi pemahaman Jabariyah terlalu ekstrim menurut saya, pemahaman Mu'tazilah pun terlalu ekstrim. Jadi kita ambil tengah-tengah. Jadi itu tadi yang kita jelaskan. Walaupun kita sudah ditentukan, tetapi alangkah lebih baiknya sebagai usaha meniti capaian itu ya, dari sifat dasar manusia yang buruk menjadi baik. Ya memang kan tadi itu harus tadi kan kita bahas ada takdir mubrom yang sudah tidak bisa diganggu gugat, ada takdir mu'allaq. Misalnya kita mati ini udah ditentukan Allah, mubrom. Tapi kan bagaimana kita menjalani hidup dari titik A sampai titik kematian kita kan itu mu'allaq. Misalnya orang mau memutuskan dia pakai narkoba, dia mati, tapi matinya dalam keadaan nggak enak karena dia pakai narkoba. Gitu. Tapi kalau dia hidup sehat, dia mati juga pada hari yang sama, detik yang sama, tapi kan matinya tidak mesti mengalami nggak enak kayak orang pecandu narkoba gitu kira-kira. Ini mu'allaq nih. Jadi yang Allah nilai prosesnya. Dan Mu'tazilah itu mengenai nanti di hari kemudiannya itu ditentukan oleh seberapa besar nilai manusia itu berproses ketika hidup ya. Ya, berproses dan jadi kalau maksudnya dan belajar melawan karakter dasarnya yang buruk tadi. Kan sifat dasar manusia minta. Sifat alamiah Allah itu memberi. Allah tidak minta. Mustahil Allah meminta. Kamu Iya, manusia sifat dasarnya minta, tapi Allah ajarkan sifat-sifat Allah memberi. Makanya manusia dikasih rezeki diajarkan kamu harus memberi pada yang kurang beruntung, yang lebih kurang beruntung dari kamu. Gitu. Jadi Allah ajarkan misalnya manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Allah sendiri yang sebutkan manusia itu bersifat tergesa-gesa. Karena Allah ini maha sabar, Allah ajarkan kita kesabaran pada kita. Kita ini sifatnya ganas, suka saling membunuh, maka Allah ajarkan cinta. Kita ini sifat dasarnya membalas, Allah ajarkan pemaafan. Itu kira-kira. Tuh teman-teman, jadi kalau ada kita pernah belajar atau pernah dengar ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, sebenarnya harus dipahami dengan apa ya, dengan agak lebih mendasar ya. Jabariyah itu sejauh mana kita gunakan akal kita, Mu'tazilah juga untuk tidak terlalu ekstrim. Jadi kita ada di tengah-tengah. Juga, jadi ini apa namanya? Bukan sensor, sensor bukan ya? Akal dan hati itu yang menjembatani. Iya, sensor. Paham Jabariyah sama Mu'tazilah. Artinya ada beberapa paham Jabariyah yang memang kita terima dan itu betul bahwa kematian kita, ajal kita sudah ditentukan, rezeki kita itu sudah ditentukan. Tapi bagaimana Allah menentukan rezeki kita kan Allah rahasiakan. Nah, tapi tidak masuk akal juga kalau kita diadili tanpa kita diberikan kebebasan untuk menentukan kita mau berbuat jahat atau berbuat baik. Kalau istilah, tapi kalau itu sih di wilayah hukumnya
ada istilah choice of law, gitu. Pilihan hukum. Kita mau ngambil yang mana? Ya seperti itu. Kira-kira sih seperti itulah Qada dan Qadar. Kita tidak terlalu ekstrim ke Jabariyah sehingga 100% kita percaya pada konsep Jabariyah. Jabariyah pun ada benarnya karena dalilnya pun ada. Tidak ada daun satu pun daun jatuh kecuali telah ditulis di Lauhul Mahfuz, kan begitu. Itu artinya sudah diprogram. Nah, algoritmanya ini yang harus kita baca, bahwa untuk manusia yang sedang diuji ini ada algoritma berbeda, gitu. Algoritma yang berbeda terkait ketika manusia membuat keputusan. Nah, ini yang Allah berikan kebebasan ketika kita membuat keputusan. Soal mati kita nggak diberikan kebebasan. Itu mah udah ditentukan, memang ada ayatnya, udah ditentukan ajal kita. Tapi kita nggak pernah dengar Allah bilang Allah sudah menentukan yang masuk neraka mana, yang masuk surga mana. Nggak pernah, nggak ada. Silakan cek di Al-Quran, kalau ada ya tolong tunjukkan. Challenge. Kira-kira gitu Pak. Ini kayaknya udah kepanjangan ini. Udah cukup. Jelas ya. Jadi oke lah, kita nih ditakdirkan sebagai makhluk yang perjalanannya itu sudah ditentukan. Tetapi kita juga harus artinya dalam proses akhir kehidupan dunia ini harus meninggal dalam keadaan memiliki nilai sebagai manusia, ya. Kita keluar dari karakter dasar kita yang dulu. Jadi jangan bilang, kan hidup kita udah ditentukan, kita wayang, sudah diatur dalam. Itu malah makin tenggelam di sifat dasar manusianya yang buruk, ya. Iya, nihilisme. Jadi semua tidak ada artinya. Mau nggak ngapa-ngapain, gitu kan? Ngapain sholat? Mau masuk surga, mau masuk neraka kan sudah Allah tentukan. Jadi dari situ kita baru masuk ke Mu'tazilah tuh tadi, ya. Nah, satu lagi nih terakhir. Bedakan antara Allah sudah menetapkan sesuatu dan kemahatauan Allah. Gimana? Walaupun Allah memberikan kebebasan kita untuk memutuskan sesuatu, mau berbuat baik atau berbuat buruk, mau pilih yang benar atau yang salah, tapi Allah tahu pilihan kita kemana, dan Allah tahu akhir hidup kita kemana. Tapi bedakan dengan penetapan, itu beda. Jadi Allah tahu si A bakal masuk neraka, si B bakal masuk surga, si A bakal berbuat begini, si B bakal begini, itu karena kemahatauan Allah. Bukan karena Allah sudah tetapkan si Anu bakal masuk neraka, karena itu menjadi aneh. Ya, kalau sudah ditetapkan masuk neraka, ditetapkan masuk surga, lalu untuk apa ada peradilan gitu. Jadi secara hukum aja dia sudah tidak logis. Masalahnya kitanya yang nggak tahu nih, makhluknya yang nggak tahu. Ya, tapi kan kita kalau ikutin paham Jabariyah kita udah tahu bahwa semua ini udah diatur. Iya, tapi diatur kan kita nggak tahu ke surga atau ke neraka kan. Walaupun misalnya diatur, tapi kan nggak tahu ujungnya itu kita di neraka tuh surga gitu kan. Iya, ini kan ditentukannya tahu, tapi kita harus mengusahakan supaya. Iya, kalau itu kan dari sisi manusia. Dari manusianya. Kalau dari kita pakai perspektif Allah, kita akan bertentangan dengan logika kita. Loh, buat apa kalau sudah ditetapkan terus ada peradilan? Kayak tadi logikanya, saya raja, saya hakim, papa saya suruh bunuh orang, kok kemudian malah diadili sama saya. Kan jawaban kita sederhana, kan situ yang nyuruh, kok menanya kenapa gitu. Jadi artinya gini, kalau misalnya rajanya nyuruh, papa nyuruh tuh si A. Nah, sebelum kita melaksanakan perintah itu kan ada akal dan hati nih untuk menilai perintah ini sebagai hal yang pantas atau bertentangan kan gitu ya. Kira-kira gitu ya. Kira-kira begitu, gitu loh. Kita Nah, mengenal. itu yang diberi nilai positif. Ya, jadi dari perspektif ilmu hukum, kalau memang sudah ditentukan orang masuk neraka masuk surga, lalu buat apa ada peradilan? Nah, gitu. Itu yang tidak bisa diterima. Itulah salah satu kelemahan paham Jabariyah. Gitu loh. Yang sampai saat ini juga menjadi, ya silakan aja teman-teman dipikir-pikir kira-kira bagaimana. Gitu. Harus apa ya? Mikirnya, jangan harus pakai
Dia perenungan yang mendalam lah, pakai ada kriteria-kriteria, Ya, ada parameter. ada parameternya. Tapi setidak-tidaknya dari obrolan kita tadi clear kan gitu. Ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa Dan- mulai memahami ya. Terakhir, yang benar itu datangnya dari Allah. Ya kalau salah ya berarti datangnya dari diri saya sendiri. Kan kalau salah bisa dikoreksi, kalau ada yang kurang pas ya tolong dipasin gitu. Kalau ada yang menyinggung atau menyindir, tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sip. Jadi demikian teman-teman obrolan kita siang ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalimat terakhir dari Bapak sih sekalian menutup juga apa yang kita jelaskan siang ini tuh kita kembalikan dalam kalimat wallahu alam Bisawab. bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi